Nah, Len, lo punya WhatsApp group. Kita di situ WhatsApp grupnya juga membangun positif dan enak banget. Karena menurut aku sekarang media sosial sekarang bisa kita pergunakan dengan hal-hal yang positif gitu. Menyemangati orang lain, memotivasi dan lain-lain gitu ya. Eh, Rasanya kalau aku lihat kita juga harus punya komunitas solid dan beriman ya, Len. Bener ya? Setuju nggak, Len? Iya, komunitas ya, meskipun tentu saja tidak mudah. Karena kalau menurut Sean Vanier itu, inspiratornya Henry Nouwen, komunitas itu kan bukan kumpulan orang-orang kuat, tapi justru kumpulan orang-orang yang lemah, yang mereka juga akan saling menguatkan di dalam komunitas. Dan buatku, apalagi dalam keadaan sakit ya, manajemen pertemanan itu juga perlu ternyata, karena memang ya ada orang-orang yang memberikan pengaruh-pengaruh yang negatif dan itu yang harus kita kelola. Bahkan banyak banget ya, ini kan zaman era matinya kepakaran tuh, ketika orang itu lebih dokter daripada dokter gitu kan, lebih guru daripada guru, itu pusing banget tuh. Jadi pasien di era matinya kepakaran tuh pusing banget. Jadi tetap betul komunitas itu perlu, tapi manajemen pertemanan juga perlu. Maka sebetulnya sayang kalau kita punya account medsos, tapi kita gunakan sekadar untuk melampiaskan, misalnya kemarahan atau apa, ya mungkin oke lah, itu sarana. Tapi tolong dipikirkan juga bahwa apapun yang kita lakukan, itu pasti ada dampaknya terhadap orang lain. Maka kalau misalnya aku dulu pernah, kalau ngajar itu ya, terutama untuk murid-murid yang SMP, SMA itu, aku akan katakan kalau ada satu persoalan yang dihukum itu bukan satu orang, tapi satu kelas. Karena semua orang juga ikut bertanggung jawab. Itu juga yang membuatku ingat pada saat kita kan pernah ada course teologi, itu kan ada satu yang aku sampaikan adalah ketika Nazi berkuasa itu dan orang-orang Yahudi dibawa ke kamar gas untuk dibunuh, itu kan gereja Katolik tidak berdaya. Gereja Katolik tidak berdaya, bahkan kita jadi korban karena ada Edith Stein yang sekarang jadi nama gedung karya pastoral kita, lalu ada Beato Titus Brandsma, itu kan Katolik semua dan mereka jadi korban juga. Nah, ternyata tidak berbuat apa-apapun itu sebetulnya sama saja dengan membiarkan kejahatan. Apalagi kalau kita punya account media sosial, kita postingannya begitu-begitu gitu kan, apalagi dengan menyebarkan kebencian atau segala macam. Nah, itu yang buatku sih sayang, hidup itu kan cuma sekali. Kenapa nggak dimanfaatkan sebaiknya? Dan itu kan juga soal apa ya, formasio kita juga gitu loh. Jadi segala sesuatu di Katolik itu ada yang namanya spiral pastoral. Jangan selalu langsung direspon. Refleksikan dulu dalam terang iman. Baru setelah itu kamu boleh mengumum apa yang kamu mau sampaikan. Itu kan pesan, itu kan konten. Dan justru di era sekarang ini ketika teknologi informasi begitu maju, disitulah kualitas kita sebagai orang beriman Katolik. Karena kita punya itu semua. Paus Fransiskus itu bikin Laudato Si sebelum ada corona. Paus Yohanes Paulus kedua itu bikin teologi tubuh sebelum ada kekerasan-kekerasan seksual yang makin banyak di mana-mana, termasuk di Indonesia dan di Depok ya yang terakhir itu ada kekerasan seksual. Nah itu kan sebetulnya kita tuh harus bangga sebagai orang Katolik karena kita punya semua model itu dan itu sayang kalau nggak diapa-apain gitu. Nah, kita balik lagi ke komunitas. Nah, dirimu kan juga ikut komunitas Karmelit Awam, Prodiakon, dan lain-lain. Menurutmu itu mempengaruhi dirimu nggak dalam hidupmu, cara doamu, dan lain-lainnya? Mempengaruhi banget. Dan tinggal bagaimana kan pengaruhnya. Artinya menarik adalah ketika aku masuk Karmelit Awam gitu ya, karena kan sangat tergantung background juga gitu. Itu aku punya banyak teman Romo dan mereka tuh malah ngetawain, kamu ngapain masuk Karmelit Awam gitu. Tapi ternyata justru dari Karmelit Awam itu aku belajar untuk lebih sabar. Terus kemudian gini, kan Karmelit Awam itu banyak yang sepuh ya, banyak yang usianya sudah lanjut. Waktu itu kami ziarah yang itu loh, yang pas tahun kerahiman Allah, itu kan kita ziarah ke beberapa gereja gitu kan di Jakarta. Aku tuh kan jalannya cepet, tapi ada satu oma tuh yang jalannya lama banget. Jadi aku udah nyampe ke ujung jalan tuh dia masih ketinggalan. Dan disitulah aku baru sadar,
ini loh, anggota komunitasku ada yang seperti ini, maka aku harus ngerem. Terus ada satu bapak yang dari Karmelit Awam, Pak Bambang, sudah meninggal. Itu dia mengatakan bahwa saya masuk Karmelit Awam karena saya mau belajar menaklukkan ego saya. Dan yang menarik lagi ada Pak Wiono, itu yang dia tuh doktor hukum, tapi dia mau masuk Karmelit Awam. Nah itu kan menarik. Artinya memang komunitas itu pasti akan memberikan sesuatu kepada kita, karena selama kita masih hidup, kita tuh masih terus dibentuk dan kita nggak pernah tahu sebetulnya Tuhan mau apa gitu kan. Artinya ketika ada peluang-peluang kita masuk aja. Maka aku sangat menyayangkan kalau ada orang-orang yang keluar dari komunitas, apalagi menimbulkan perpecahan misalnya, pertengkaran. Nah itu kan ada persoalan. Maka benar yang dikatakan Vanier itu, komunitas itu bukan kumpulan orang-orang kuat, tapi justru orang-orang lemah. Disitulah kita saling membentuk. Dan bagus ya kalau kita punya komunitas gak cuma bertumbuh dalam rohani gitu ya, ternyata kita bisa banyak belajar, sharing-sharing pengalaman dan lain-lain gitu ya. Dan pasti dirimu bersyukur banget ya punya komunitas-komunitas ini ya. Jadi otomatis kan energi positifnya juga mempengaruhi dirimu ya Len ya.